Oke, pemirsa Ngafe Politik, kami hadir lagi untuk Anda. Saya Samuel Lucy, host Ngafe Politik, dan teman saya Yoyo, Ketua Umum Relawan Indonesia Maju. Nah, ini ya, jadi benar-benar aktivis murni nih ya. Jadi ciri khasnya bisa dilihat dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan selama ini. Gaya aktivis itu biasanya straight to the point, kritis ya, dan tentu punya perspektif sebagai praktis gitu ya. Oke, kami akan membahas debat terakhir tadi malam. Secara keseluruhan, bagaimana pandangan Mas Yoyo tentang debat tadi malam ketiga capres? Ya, secara umum. Secara umum saya kurang berkembang ya. Kelihatannya sama-sama jaga iya, itu ya. Jadi sepertinya ada satu kekhawatiran yang mengikat mereka sehingga tidak begitu ekspresif. Takut blunder ya. Mungkin ya. Iya, takut blunder. Mungkin takut pernyataannya takut blunder atau gimana. Sehingga nanti akan mempengaruhi kesan negatif pada publik ya, atau masyarakat luas. Cenderung monoton ya, terkesan monoton ya. Monoton dan tidak ada terobosan yang saya tunggu ya, terobosan yang betul. Bikin kita kaget itu loh. Dan ini kan sebetulnya dinanti. Betul. Artinya di bawah alam kesadaran publik, tapi pemimpin ini ternyata memberi satu pernyataan yang mengagetkan, dan ini sesuatu yang sangat visioner dan baru. Maksudnya bukan gampang harus baru, itu artinya bahwa orang ini ternyata bicara tentang terobosan yang memang dinantikan banyak orang. Jadi hal-hal yang sangat strategis, bagaimana mereka itu akan membawa negara kita ini kepada hal-hal yang yaitu transformasi bangsa ya menurut Pak Prabowo. Apakah dari Mas Jo tangkap gambaran isu-isu yang berkembang sama atau gimana ya? Ya sama menurut saya. Sama ya. Ya. Karena kebanyakan setuju sih, ya kan? Ya, semua saling setuju. Jadi gini, dibanding debat capres yang sebelumnya, yang keempat ya, ketiga. Ya, kemarin kan wapres. Keempat kan cawapres. Ya, cawapres. Itu yang ketiga itu keren. Jadi masing-masing ya menurut saya membuat satu pernyataan yang memang dari dari kebijakan mereka ke depan, mereka akan eksekusi hal-hal yang menurut mereka itu agenda-agenda strategis dalam bangun negara. Nah, kemarin itu nampak nggak ini ya, nggak hidup ya, berkembang. Tapi mungkin begini juga Mas ya, ketiga itu sangat normatif menurut saya. Iya, tadi malam hal umum. Ketiga itu kelihatan sangat tidak berimbang. Iya kan, Pak Prabowo terlalu under sebenarnya, iya kan? Ya. Nah dari sisi itu menurut saya tadi malam itu agak berimbang. Ya. Iya kan, jadi tidak ada yang kelihatan menonjol di atas, atau kecuali mungkin aksentuasi pada isu-isu tertentu, pendekatan pada isu tertentu baru ada menonjol, iya kan? Ya. Atau Mas Jo lihatnya gimana? By the way, saya cukup appreciate dengan visinya Pak Prabowo. Terus terang aja. Ya, saya bukan waktu bukanya itu ya. Karena yang ditunggu publik masyarakat Indonesia yang paling utama ada pernyataan pertama, yaitu tentang visi. Ya, visi pemerintahannya masing-masing paslon ini, masing-masing calon presiden ini, bagaimana bangsa ini mau dibawa. Ya, Prabowo berbicara tentang transformasi bangsa. Ya, saya keren. Ya. Terus bagaimana dia melakukan satu lompatan teknologi yang diharapkan untuk mendukung Indonesia maju di 2045. Ya, kembangkan. Iya, betul. Itu nanti kita masuk ke dalam. Ini masih umumnya kan. Ya, itu mudah dicerna publik, mudah dicerna masyarakat. Target-targetnya sekian. Harus ada kayak gini.
pembangunan apa dunia Artinya sains kata sama kuncinya di teknologi transformasi, Ya. ya kan, transformasi masyarakat. sama itu. kesehatan. Ini aku cukup appreciate ya. Saya pikir Visinya bukan Pak cuma pembukaan ya, closingnya Ya. juga Pak Prabowo dan bagus ya. Ya, kita Dia fair aja. Ah. Ya, itu memang gitu. meminta maaf kepada dua lawan-lawannya. Lalu saya kira juga kalau apa namanya pembukaannya itu Anies juga cukup baik, cukup bagus. Oh ya. Ya. Dia Kalau tunjukkan. Ganjar bukan visi lagi, Ganjar terlalu operasional ya, terlalu Ya. ini ya. Tapi ini kan gambaran umum ya. Saya kalau visi itu kan ya itu satu penglihatan, satu goal, satu Ide besar. capaian ya, ide besar yang akan dicapai Di masa Ya. depan, betul. Ini yang harus diperkuat Ah. ya. Syukur bisa didaratkan sehingga pembicaranya enggak bias ya, enggak pragmatis ya. Lah ini kalau cerita tentang cerita saya bertemu ini, menurut saya itu bukan visi, habis waktunya nanti. Iya, karena terlalu Itu banyak. nanti kan? dalam diskusi bisa disampaikan. Dan Di saya saya. kira juga Anies agak berlebihan di closing. Oke, Ya. pembukaan oke, tapi closing itu misalnya dia bilang kami bertemu dengan jutaan massa. Ya. Saya nggak percaya jutaan massa cuma berapa waktu kampanye, gimana waktu ketemu Betul. dengan jutaan massa dan mereka curhat. Ya. Itu saya pikir agak sedikit berlebihan ya. Kalau closingnya Ganjar juga saya kira oke. Pak Ganjar menang di diskusinya. Di diskusi Ya, juga itu oke. Ya. Jelas ya dia akan bahwa kepemimpinan Pak Ganjar itu akan melakukan terobosan-terobosan menurut saya sangat keren ya, tentang dunia kesehatan, tentang juga bagaimana dia membangun fundamental ekonomi. Ya, kita belum masuk ke dalam, Ya, kita masih ya. umumnya dulu. Umumnya. Itu oke, itu pas diskusi dia sangat tajam ya, sangat tajam, dia ada detail. Ya. Dan sabar, kalau tentang gambaran keseluruhannya itu memang saya juga menangkap kesan saling menjaga. Jadi mungkin karena khawatir blunder itu lalu tidak saling menjaga. Dan kelihatannya sama-sama berpikir untuk cari aman, ya kan? Saling memuji kan ada, ya kan? Lalu saling mendukung. Oh, saya sepakat dengan itu. Jadi biasanya Prabowo yang keluarkan kata-kata ini. Kali ini ada juga Anies dan ini cukup mencengangkan karena Anies kan jarang bisa mengakui orang kan gitu ya. Iya. Kali ini ada juga Anies lakukan itu, Ganjar juga lakukan itu. Tapi saya agak terhenyak juga Pak Sam ketika Pak Prabowo dalam closing statement itu membangun, itu nampak karakter kenegarawannya muncul. ketika dia minta maaf Ini dengan yang saya tunggu. yang lain-lain. Ya. Gitu. Bahwa dia akan melakukan satu proses integrasi nasional dengan mengerahkan kekuatan yang dimiliki oleh Republik, Betul. baik dari kubu Yang paslon mendukung 1 dia maupun ya, tidak, betul. dan sampai paslon 3 itu disatukan ya. Energi besar ini untuk ini dia bicara energi rakyat ya. Energi rakyat ini akan dipakai untuk Energi membangun nasional. negeri. Ya. Ini keren. Saya menurut setuju. Dan Itu- itu mengabaikan menyingkirkan satu friksi-friksi yang terjadi dalam proses Iya. kampanye. Ya. Ini kan ada terjadi kekhawatiran kita kan pembelahan masyarakat usai Pilpres ya. Tapi ternyata dia punya target untuk mengintegrasikan kekuatan ini supaya tidak terbelah dan concern membangun itu. Kalau oposan pasti ada yang mengkritiki nanti. Gitu. Saya yakin itu ada untuk balancing ya. Memang ini ada kecenderungan klarifikasi di bagian akhir itu. Misalnya Anies menegaskan bahwa tidak kompromi merah putih, kira-kira begitu kan? Ya. Kan dia mau mengklarifikasi bahwa seluruh 01 itu disamakan dengan kadrun dan macam-macam. Jadi ada upaya klarifikasi di bagian, dan ini bagus menurut saya, ini bagus. Tapi barangkali mengingatkan juga bagi para pendukung, terutama 02 dengan 1 maupun 3, untuk serangannya jangan saling menyakiti. Karena dari diskusi tadi malam itu kelihatannya saling terbuka untuk Ya. peluang koalisi. Isu saya enggak mendapatkan yang selama ini saya kepingin dengar ya, tentang masalah pernyataan mereka tentang kebangsaan.
Ya, betul. Saya sangat Iya. sangat Sejak debat kecewa, 1 kita ya. bahas kan itu juga yang kita inginkan tentang kan. visi-visi kebangsaan mereka, Hmm. tentang penguatan ideologi negara, Iya. tentang konsep pertahanan soft security, Hmm. ya, Dan sempat. social security tidak muncul. Hmm. Saya agak kaget ketika Pak Anies itu menyampaikan konsep tentang pembangunan budaya Indonesia. Saya pikir ini soft security. Mari Mas. Ya. Iya, itu nanti kita bahas itu. Kita masuk ke oke. Terima kasih Mas. Ini nah oke. Ya, terima kasih ya. Ini kopi khas Indonesia ya, dengan gula aren. Oke, jadi kalau Jadi gini Pak Sam, tadi Nah. saya sempat singgung masalah apa ya, tentang pernyataan Pak Anies tentang masalah bahwa kepemimpinan beliau ini nanti akan mengembangkan dunia kebudayaan Indonesia sebagai satu itu juga kekuatan yang penting. dimiliki. Oke. Saya pikir ini juga masalah konsep ketahanan nasional, gitu. Bahwa kita ini belum kita pertajam nanti ya diskusi. Nanti kita masuk ke dalam. Saya pikir ini satu konsep yang bagi saya itu satu konsep soft security, gitu, yang akan dibangun dan ini akan melahirkan satu nasionalisme. Ya, dapat ini kita masuk ke situ Nah, sudah. sekarang Ya, kan masuk ke ada dalamnya. ancaman tentang pengeroposan budaya ya. Masyarakat kita sepertinya abai dengan budayanya sendiri sehingga dia mulai perlahan meninggalkan budaya negeri. Nanti kita sudah masuk ke dalam ya. Kita bahas Nah, satu persatu ya, gitu. Anies ya. Jadi Mas Yon lihat Anies itu di budaya itu ya. Ya, Itu sebenarnya waktu dibuka itu saya bagus. pikir ini loh. mengarah ke visi kebangsaan. Iya, ya. Pak. Cuma Dia- kurang dipertajam itu. Iya, dia buka dengan mengatakan satu kalimat yang menurut saya sangat bagus sekali, bahwa pembangunan ini adalah kebudayaan. Ini kan sebenarnya bagus sekali, fondasi yang kuat sekali, bahwa semua yang kita lakukan, mau berinovasi buat apa saja, ini bagian dari budaya. Karena budaya itu bukan sesuatu yang di masa lalu yang harus dirawat, tetapi sesuatu yang dibangun juga kan. Nah, Menurut saya ini bagus gitu loh. Tapi harusnya kalau konsep ini dia lanjutkan dengan karena ini budaya, maka harus melekat di dalamnya nilai-nilai Nusantara, nilai-nilai kita gitu loh. Itu akan menarik. kalau Pak Ganjar itu Nah, kita selesaikan Anies dulu supaya kita Oke. masuk satu persatu. Anies apalagi hal-hal besar yang dikeluarkan oleh Anies yang itu selain tentang budaya pengembangan tadi, SDM. pembangunan SDM. Pengembangan SDM Indonesia, dia akan membangun universitas ya. Oh Dan ya, memberi satu, sekolah-sekolah ya, unggulan negara di itu berbagai di kabupaten kalau tidak salah. Iya, Sekolah unggulan di berbagai kabupaten. ya ini kan Indonesia krisis di SDM. Betul. Dan Indonesia menurut Pak Anies itu negara itu harus mengerahkan segala kekuatannya untuk mendukung pengembangan dunia pendidikan. Iya. Ya. Kampus-kampus yang belum punya lahan atau apa, bila perlu kalau negara punya lahan tidur itu bisa dipakai untuk Nah, Anies nggak ke situ. Itu Mas Yo yang interpretasi ke situ. Anies nggak ke situ. kampanye mereka. Ah, di masa? kampanye. Oh, di situ ya. Iya, saya ngikut Hanya- berita di TV. Oke, dari Anies yang unggul, yang bagus-bagus itu hanya misalnya sekolah unggulan di berbagai kabupaten itu ya saya pikir oke. Hanya saya ingatkan tidak mudah bangun sekolah unggulan, itu satu. Yang kedua, pengalaman dengan Anies ini idenya besar tapi eksekusinya kurang. Lah iya kan ide apa kurang hebatnya ide DP 0% waktu DKI Jakarta. Oh iya. Idenya banyak sekali hebat-hebat kan, tapi Iya. eksekusinya Ya itu kelemahannya beliau gitu. Jadi eksekusinya ini dia bukan eksekutor. Ya, Dan sayangnya lemah. dia juga menurut saya didampingi oleh nah itu. Mas Caimin yang menurut saya juga bukan eksekutor. Jadi dari sisi Anies, oke, wacananya bagus, bicaranya bagus, hanya saya ragukan di eksekusi. Nah, kalau ke Prabowo,
Prabowo ya kesannya juga ya apapun pertanyaannya jawabannya makan siang gratis. Untuk Ya ini- hilirisasi nggak keluar tadi malam. Ya ini kan dibagi dengan apa ya, sanggahannya Pak Ganjar. Dia lebih radikal lagi bahwa untuk mengatasi stunting itu dia lakukan tindakan preventif sama promotif, Iya. gitu. Iya. Pak Ganjar itu justru sebelum menikah itu pastikan itu pasangan itu sehat, gitu. Siap secara jasmani maupun material ya. Itu kalau ternyata menikah terus sengsara kan repot. Ini akan melahirkan satu masalah stunting di kemudian hari, kan gitu. Makanya perlu negara hadir ketika ada pasangan muda-mudi mau menikah. Itu bentuk Harus periksa betul dulu. ya, dibimbing, Betul. diperiksa dan lain-lain. Nah, sehingga untuk mencegah ini tindakan preventif masalah stunting Dan itu kemudian hari. dimungkinkan dengan programnya Ganjar, yang satu desa, satu vaskes, satu, ya kan? Ya, satu tenaga kesehatan tenaga itu. kesehatan satu desa Itu dimungkinkan. itu infrastruktur yang memang harus ada di Nah. tiap desa. Artinya bahwa kita sering diskusi masalah hilirisasi kemakmuran. Di desa-desa ini harus dibangun, ya, dilengkapi infrastruktur masalah dunia kesehatan. Ngapain dia sakit dia harus repot-repot ke kota, Iya. mahal, gitu. Betul. Sekarang negara hadir, infrastruktur kembangkan, termasuk di dalamnya dunia kesehatan. Pastikan di situ ada tenakes, ada fasilitasnya juga untuk pelayanan kesehatan, kliniknya. Jadi tidak sejauh di bawah puluhan kilometer itu berbiaya tinggi, dia sendiri tidak punya uang cash, Betul. dan itu ini penting bahwa desa itu harus dibangun. Itu nanti ya kita diskusikan. Iya. Saya melihat Prabowo ada satu poin yang menurut saya klarifikasinya Prabowo cukup bagus, hanya dia tidak clear atau apakah dia sadar atau tidak. Tapi misalnya dia ketika Ganjar tanya dia soal pernyataannya bahwa orang yang dukung internet gratis itu berpikirnya lambat atau dan lebih makan siang gratis. Nah, klarifikasi dia menurut saya mungkin benar, hanya dia tidak tuntas saja. Tapi yang saya tangkap itu begini, dia maksudnya adalah bahwa dia ngomong itu dalam situasi di mana masyarakat miskin dan memang miskin ekstrim gitu loh. Dan di situ dia lebih butuh makan gratis daripada internet. Loh, ini makan saja gak jelas, mau kasih internet ngapain gitu. Jadi dia ngomong soal kondisi masyarakat yang kayak gitu. Tapi menurut saya di Indonesia yang ekstrim kayak gitu gak ada lagi, atau mungkin sudah sangat sedikit gitu loh. Ya. Nggak sampai jumlah yang kemudian hitung-hitungan matematisnya 400 sekian triliun. Itu kan, itu menguras. Ya. Itu sudah bangun berapa puskesmas seluruh Indonesia tuh, iya kan? Yang dikhawatirkan kan tidak menyelesaikan masalah. Iya, betul. Dan Kayaknya tidak tepat sasaran. Kuratif, tapi secara mendasar dia tidak mengatasi masalah, akar masalahnya ya. Iya. Bukan satu tindakan yang memang itu tindakan solutif tapi sementara. Iya, betul. Atasi orang katakanlah masalah stunting itu. Dan itu juga mudah dimanipulasi. Itu mudah jor-joran proyek yang misalnya ngomongnya kan makan siang gratis kan, ibu-ibu di setiap tempat itu yang masak, artinya makanannya diambil. Tapi kan itu sangat rawan juga untuk proyek-proyek muncul, dan itu kekayaannya muncul juga di situ. Jadi memang lebih tidak tepat sasarannya. Kalau dengan hitungan matematis 400 sekian triliun, berarti dia mengandaikan semua siswa seluruh Indonesia kasih makan siang gratis. Loh, banyak loh orang kaya loh, nggak butuh makan siang gratis, mereka punya. Itu yang daripada buang dana anggaran APBN untuk itu, yang bebannya juga rakyat bayar pajak kan. Itu kan belum apa-apa, awal-awal ini sudah isu pajak akan dinaikkan. Jadi ini yang mungkin perlu Ini yang bikin masyarakat cemas, betul, terutama pelaku usaha. Nah, Karena memang beban pajak kita lumayan tinggi, iya, apalagi di dunia hiburan itu ya. iya, ya itu kan Itu, sudah dinaikkan, iya. ya kan?
itu ngeri. Jadi mereka udah pajak bumi bangunannya coba di sebuah kabupaten sudah naikkan kan. Kemarin itu di mana yang masyarakat protes itu kan? Kalau memang tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi atau memastikan pembangunan itu berjalan lancar dan merata, itu oke lah. Tetapi kalau terjadi kebocoran di pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari pajak ini yang orang rakyat itu menangis. Memang berapa korupsi. Programnya Prabowo banyak yang lebih banyak memberi gitu loh. Tapi bagaimana meningkatkan produktivitas? Kelihatannya mereka yang tekankan pada hilirisasi. Padahal hilirisasi juga kita mengkritisi. Itu memang itu bahasanya Tommy Lembong itu, Thomas Lembong itu benar loh. Saya dengar itu memang ancur-ancuran itu sebenarnya proyek Morowali nanti atau tambang yang lain. Dan kita belum masuk ke bahas hilirisasi. Ya itu hal-hal yang persoalan negara yang sangat krusial dan besar itu kurang tersentuh. Saya khawatir untuk pemasukan negara kubu Prabowo hanya mengandalkan hilirisasi dan pajak. Jadi gini, ya kenapa saya kok hal yang krusial yang sangat fundamental tidak tersentuh. Ini misalnya tentang masalah visi kebangsaan, penguatan tanah negara dari persoalan yang sering terjadi di masyarakat kita, masalah friksi antara yang berbasis yang berlatar belakang karena perbedaan ya, semacam bukan ya. Nah ini yang sering terjadi. Sehingga ini yang ancaman negara seutuhnya. Nah itu nggak ada bicara itu. Tidak. Mau bangun infrastruktur kayak ribuan triliun kayak apa? Karena ini tidak diselesaikan. Misalnya izin bangun tempat ibadah, ini kan masalah. Mesti ribut itu. Nah ini bisa membakar ini. Ini yang kurang sentuhan. Terus pengeroposan budaya kita. Pintu masuk ideologi yang menurut saya sangat konservatif. Berbahaya. Yang kelompok-kelompok radikal ini masuknya kan lewat situ. Lewat budaya, cara berpakaian dan lain-lain. Itu nggak dibahas. Itu enggak. Terus masalah yang berikutnya adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi gitu. Ini fundamental ekonomi kan perlu dibahas. Dari mana dimulai kan gitu. Iya, makanya itu enggak. Ini kan secara sistematis dia harus paparkan, presentasikan di mana ekonomi itu bisa dipastikan bertumbuh katakanlah 7%, bahkan ke 8 atau 10% misalnya seperti China. Dia harus gambarkan caranya tahapannya seperti ini. Itu keren bos. Tapi untuk pendidikan Prabowo juga maju sedikit dengan pendidikan mengirimkan mahasiswa untuk ambil sains di luar negeri 10.000 atau tiap tahun ya. Itu hebat itu bangsa itu menuju transformasi bangsa itu pernyataan menurut saya itu sangat mengena di kesadaran saya bahwa ini kan gitu. Ini yang kita cari kan gitu. Cuman di hal-hal yang saya sebutkan tadi, masalah penguatan di visi kebangsaannya tidak muncul. Terus pembangunan fundamental ekonomi kurang dipertajam. Gitu. Agendanya apa kan? Itu terlalu di permukaan. Itu sepertinya memang 02 itu dihilirisasi tol. Iya. Hal besar, Bos. Iya. Itu memang mengatasi pengangguran, tapi tidak menciptakan entrepreneur baru. Iya, iya. Pelaku usaha-usaha baru. Betul. Yang memang itu secara signifikan bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Concern kita kan melihat inovator, ya betul. Kan? Bagaimana inovator dilahirkan? Itu. Karena ya diskusi kemarin itu kan butuh 20.000. Kalau Pak Ganjar arahnya memang ke sana. Oh, sekarang kita masuk Pak Ganjar. Tadi kan kita sudah ada karena penghapusan kredit 600 miliar itu petani dan yang salah kelola dan lain-lain. Itu tidak akan kembali. Iya. Makanya ya negara katakanlah ini sudahlah katakanlah kegagalan negara untuk membina dan merumuskan kembali kebijakannya. Gitu. Kalau memperkuat fundamental ekonomi di daerah-daerah desa-desa, ya bagaimana desa ini dibangun, didampingi, dan pelakunya mereka, kan gitu. Itu pemberdayaan. Jangan dari desa kapitalnya keluar, gitu. Justru
desa dikembangkan supaya ada kegiatan ekonomi di situ menarik. Nah, energi dari kota datang ke situ, kan desanya ini menarik. Gitu. Orang kalau beli katakanlah bahan baku atau sayuran atau apa, di desa sudah ada. Apalagi di desa kita arahkan untuk membangun dunia pertanian yang berbasis organik. Karena organik, pembangunan pertanian organik ini sedikit banyak juga mengatasi persoalan lingkungan. Betul. Gitu. Persoalan pemanasan global, atau yang sekarang menjadi global boiling, ya, pendidikan global. Ini sudah tahapannya sudah naik. Ini kan harus diatasi bersama. Bahwa negara membangun suatu kolaborasi yang luar biasa dengan dunia internasional atasi lingkungan ini untuk keberlangsungan kehidupan manusia ke depan. Betul. Nah ini proyek Ganjar yang menjawab juga itu satu desa, satu vaskes dan satu tenaga kesehatan. Menurut saya itu juga program cukup. Ya. Hanya mungkin Ganjar nyaman dengan itu sehingga tadi malam itu tidak eksplorasi hal-hal baru, ya kan? Apa yang Ganjar ngomong itu sudah ngomong sebelumnya, jadi enggak. Sebetulnya programnya Pak Ganjar satu desa satu nakes, bangun dan satu rumah miskin satu sarjana. Itu sebetulnya dilengkapi oleh Pak Prabowo, dengan mengadakan, menciptakan tenaga nakes ya, kedokteran, dokter 140.000 tapi sebenarnya dokter. Dengan Anies bikin satu vaskes, satu desa, satu vaskes, satu tenaga dokter, konsekuensinya akan berbanyak dokter juga. Kalau tidak mau dari mana? Makanya banyak ada 500.000 desa di Indonesia kalau nggak salah kan? Ya. Itu berarti butuh 500.000 dokter. Makanya gini loh Pak Sam. Dari ketiga kubu ini kan masing-masing punya program yang keren menurut saya. Iya, betul. Karena didukung oleh, ya jelas tim tanknya keren-keren di belakang mereka. Nah ini kalau bangun sendiri dengan kubu sendiri artinya tidak menyertakan lawan-lawan politiknya pada saat kontestasi politik ini, itu akan lelah. Iya. Dan itu melahirkan ancaman baru, perpecahan masyarakat, perpecahan negara, perpecahan perpecahan bangsa. Nah, ini akan jauh lebih baik kalau ke depan itu yang terpilih itu memiliki satu karakter kenegarawan seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana dia bisa membangun integrasi nasional dengan mengintegrasikan kekuatan-kekuatan lawan politiknya supaya bersatu. Dan energi besar ini itu kerahkan sekuat tenaga untuk memastikan Indonesia maju terwujud. Karena masing-masing melengkapi ini loh menurut saya programnya. Di closing statement itu Prabowo yang ngomong itu. Iya kan? Iya. Bahwa kalau dia menang dia akan rangkul semua untuk terlibat. Ya. Bahkan dia secara eksplisit mengatakan bahwa ya program yang bagus itu akan saya pakai, misalnya internet, ya kan? Jadi kalau dia menang internet gratis dia akan lakukan juga. Hanya untuk kondisi miskin ekstrim ya dia utamakan makan yang gratis. Ya. Dan saya kira secara umum diskusi tadi malam ya oke lah. Masing-masing menunjukkan ciri kekhususannya, tetapi nampaknya akan saling melengkapi loh. Cuma ya itu kalau disinggung masalah visi kebangsaan, terus tentang integrasi iya, bangsa. Kita evaluasi itu, sepakat. Itu bagaimana menciptakan integrasi bangsa. Terus bagaimana kita bisa memastikan bahwa proses transisi politik ya itu akan melahirkan satu generasi kepemimpinan baru yang berkelas ya. Nah, ini yang tidak tersentuh ya. Kalau mau menuju ke sana ya tinggalkan legasi yang keren. Kita jangan menabrak konstitusi. Nah, komitmen yang tidak muncul ya ini, kan? Nah ini yang mau saya sampaikan bahwa masih terjadi krisis kepemimpinan nasional. Gitu. Bolehlah, ini saya akui kepemimpinan Pak Jokowi itu sangat berhasil di dalam membangun negeri. Tetapi yang saya saya sesali ketika terjadi bagaimana
keteladanan yang di masa-masa kekuasaan ini, akhir masa kekuasaannya, menurut saya tidak elegan. Karena Tidak smooth. ya, karena nampak sekali ya, keinginan untuk kelanjutan kekuasaannya melalui anaknya, Pak. Saya ingin bahwa kaderisasi itu berjalan supaya tokoh-tokoh yang nanti akan lahir itu matang. Iya, dan orang belajar, ya, belajar. matang. Secara emosional, secara empiris, terus matang juga dari bagaimana dia itu mengurai masalah karena sudah terlatih dan tidak menciptakan satu gap kaderisasi. Ya, karena ada privilege yang dia miliki, terus kemudian Artinya ada memberikan lompatannya. edukasi kepada masyarakat. Nah, ini untuk kan hal-hal mencapai yang- ini harus belajar. Hal legasi kayak gini yang kita tinggalkan, ya toh, yang berkelas kayak gini, bahwa presiden harus tunjukkan itu, Betul. ya Pak, ketidakberpihakannya, ya toh, artinya netralitasnya, dan bagaimana kalau dia sudah selesai, ya toh, bagaimana nanti anaknya itu akan berproses untuk menjadi satu politisi, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Jangan dikarpit ya. Itu saya ingat AHY itu, saya sekali. Iya, Dia jadi pemimpin betul. sebetulnya ke depan dengan dia selesaikan itu karirnya di TNI. Nah, itu jangan sampai terjadi. Diputus tengah jalan langsung Mati. pimpin. Nah. Ini dimanapun tidak ada lah sesuatu yang karbitan kayak gini terus langsung survive kan gitu. Ini yang saya sangat sayangkan. Dan tambah lagi dengan kemarin teh bersama PSI, ya kan? Nah itu kan oke lah, lihat itu sebagai partai dan dia dukung anak muda, tapi kan anaknya ketua di situ. Ya gimana? Ya, sebetulnya suara-suara ya, masyarakat sipil ini kan suara yang memang tidak ada pamrihnya. Dan ini hal-hal yang universal. Kalau nepotisme itu memang sedang diberantas di negeri ini. Dan itu jangan dikembalikan. Itu kan merugikan gitu. paslon nomor 2. Itu sangat disayangkan sekali. Itu saya bisa paham betul tangisannya Gunawan Muhammad. Dan gitu. Kan ada keprihatinan gitu, bahwa tokoh yang diidolakan yang akan menjadi satu role model pemimpin nasional di negeri ini, tapi ending-endingnya itu sirna. Tapi stop, jangan bahas itu, kan bahas Jokowi, kita bahas capres tadi malam. Iya, tapi masalahnya ini kan saling berkaitan. Iya. Ya kan ada intervensi itu. Tapi nanti kita bahas itu secara khusus. Nah, artinya secara keseluruhan debat tadi malam, apa kita mau memberikan masukan sebagai closing statement itu maksudnya apa? Setelah tadi malam. Ya. Ya. Ini sudah closing statement lah. Ya. Setelah kontestasi politik ini dengan berbagai dinamika yang ada, akan terjadi pembelahan. Nah, sekarang ini berbeda pembelahannya. Pembelahannya kalau dulu kan horizontal, sekarang vertikal ya, Iya. antara rakyat dengan negara. Iya, betul. Ya, itu. Nah, ini mestinya yang harus kita hilangkan. Ya, hilangkan tuh Bahwa yang punya negara ini otoritas. regulator. Yang punya otoritas yang harus Ya. itu. Jangan intervensi kan gitu. Ini yang kita sayangkan di pemilu 2024 ini. Mumpung belum terjadi mumpung belum terjadi, karena ini kan masih proses pilpres Belum ya. menguat. Ya belum menguat. Tapi kan Ini- gerak-geraknya tuh sudah kampus sudah ya, bergerak. Ini yang harus suara dari kelompok masyarakat sipil, apalagi kelompok cendekiawan ini ya, budayawan ini sudah mulai, tokoh-tokoh bangsa sudah mulai bersuara lantang ya. Ini hentikan itu menurut saya. Dan setelah itu lakukan proses integrasi bangsa yang kemarin disampaikan oleh Prabowo. Itu menurut saya pernyataan berkelas. Yang mana? Elegan di closing statement ya. Oh ya, yang merangkul. Yang semua merangkul. Itu yang saya inginkan. Kita ndak alergi dengan paslon A1, 2.
atau 3. Tapi saya ingin bahwa ada energi besar, kesadaran sosial, kesadaran bangsa ini, bahwa mereka harus bersatu memastikan bahwa Indonesia itu bisa meraih Indonesia maju di 2045. Ini kan orang kan sekarang kan sudah banyak sadar ya bahwa Indonesia lagi mau ada gawe besar nih. Betul. Untuk meraih 2045 ini menuju Indonesia maju. Ya dengan income per kapita masing-masing penduduk itu menurut bahasanya Sri Mulyani lebih dari 27 juta per bulan ya pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia. Ya toh, dengan didukung oleh dominasi usia produktif. Nah, terus pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi, terus Indonesia menjadi satu pusat ekonomi dunia kan gitu. Kekuatan ekonomi dunia nomor 4 bahkan kan gitu. Kan nanti lari ke Asia Tenggara ini. Nah, itu. Ini harus kita persiapkan ya, dengan pernyataan Pak Prabowo yang dia akan melakukan integrasi nasional. Merangkul. Siapapun nanti yang menang kan harus seperti itu. Iya, kita Ini harapannya contoh lah begitu. maksudnya pernyataan itu yang menurut saya itu cukup kita apresiasi, kita fair aja. Oke, saya kira itu teman-teman. Jadi tadi dari Mas Yoyo kita dapat 2 poin. Pertama, konfliknya jadi konflik vertikal. Yang tadinya biasanya horizontal dan sangat kita takuti, sekarang vertikal. Gerakan-gerakan kampus terlepas dari apakah ada yang orkestrai atau tidak. Tapi kenyataannya kan dia mengarah ke situ, dan ini yang perlu hati-hati. Pemerintah harus mengambil fungsi sebagai regulator yang adil kan gitu ya. Lalu yang kedua, integrasi nasional penting. Apa yang dihimbau oleh Pak Prabowo dan closing statementnya itu memberikan penekanan. Diharapkan tiga-tiganya sama, bersikap yang sama, supaya siapapun yang menang dia merangkul yang lain untuk terlibat dalam membangun bangsa ini. Nah, saya tambahkan teman-teman, dengan lihat kondisi yang sangat kondusif dan damai tadi malam, itu harusnya para pendukung di bawah juga ikut. Tidak usah lagi serang, saling menyakiti, ngapain itu, ya kan? Supaya masuk ke situasi pemilu, pilpres dalam keadaan yang tenang. Hanya dari yang tadi malam itu, Anda pelajari, ambil saja apa yang kuat, makin memperkuat keyakinan Anda untuk pilih. Tetapi tidak perlu menyakiti dan menyerang yang lain. Ya. Cukup memperkuat keyakinan Anda untuk membuat pilihan. Ya. Supaya kita menuju ke integrasi nasional tadi, lalu mencegah konflik horizontal, ya, lalu kita fokus untuk mencapai Indonesia Emas. Ya, demikian presentasi Ngafe Politik. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam Indonesia Emas. Maju.